Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Mencuri 9 motor seorang pemuda di kota Jayapura diringkus polisi. Selundupkan buah pinang 3 warga negara Papua Nugini ditangkap tentara di perairan Jayapura. Terima bantuan dana sembako, ratusan warga di Merauke rela antre sejak subuh. Dijual kepada saudara IR ini. Ya. Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan menangkap pencuri motor yang kerap beraksi di Jayapura Selatan, kota Jayapura. Tersangka bernama Daniel Rinaldi mengaku sudah 9 kali mencuri sepeda motor dan menjamret. Kali ini ia tidak berkutik dan mengaku seluruh perbuatannya kepada polisi. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah. Berbekal informasi tersangka, polisi akhirnya meringkus Irmansyah yang selama ini membeli sepeda motor curian dari tersangka. Ya, modus operandi yang dipakai untuk melakukan aksinya yaitu dengan cara merampas barang bawaan korban saat di kendaraan dan juga dengan cara memukul korban. Lalu barang rampasan berupa uang dipakai foya-foya, berupa barang dijual hasilnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Untuk aksinya curanmor, ya DRA ini juga dengan laporan polisi yang lain, dia melakukan penjualan kepada tersangka penadah atas nama dengan inisial IN. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh pelaku DRA untuk kegiatan curanmornya. Modus operandi yang pelaku lakukan melakukan tindak pidana dengan cara merusak fungsi stop kontak dan memutus kabel kontak sepeda motor. Setelah mendapatkan motor, kemudian pelaku menjual untuk mendapatkan keuntungan. Tersangka menggunakan modus klasik dalam mencuri sepeda motor, yakni merusak kunci kontak atau memutus kabel kontak lalu menyambungnya secara langsung. Sementara si penadah, Irmansyah, mengaku membeli sepeda motor dari Daniel dengan harga murah, lalu menjual dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Jayapura Selatan. Mereka diancam dengan pidana pencurian serta penadahan barang curian. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tim Satrol Lantamal 10 Jayapura menangkap 3 orang warga negara Papua Nugini karena kedapatan membawa 30 karung buah pinang. Ketiga warga Papua Nugini tersebut bernama Adam Kambisi, Boni Nasi, dan Sebia. Mereka ditangkap di perairan Jayapura pada minggu lalu. Komandan Satrol Lantamal 10 Jayapura Letkol Laut Dedi Obed mengatakan saat itu tim Satrol sedang melaksanakan patroli rutin lalu melihat kapal cepat melintas dari Papua Nugini menuju kota Jayapura. Tim lalu menghentikan perahu dan menemukan puluhan karung buah pinang tanpa dilengkapi dokumen karantina serta kartu lintas batas. Dengan terputusnya rantai penyelundupan pinang dari PNJ, masyarakat kita, masyarakat tradisional yang menjual pinang otomatis sangat membantu mereka. Karena itu mata pencarian mereka dari penjualan pinang. Karena kita ketahui dengan adanya penyelundupan dari Papua Nugini, masyarakat atau petani lokal kita pendapatannya berkurang disebabkan adanya permainan atau penyelundupan di pasar gelap. Jadi yang paling penting dengan adanya penggagalan penyelundupan ini sangat membantu daripada petani lokal yang sehari-hari bekerja untuk
petani pinang dan menjual hasilnya ke pasaran. Karena kita tahu pinang ini sudah merupakan budaya yang tidak bisa kita lepaskan dari masyarakat Papua. Ketiga warga negara Papua New Guinea diserahkan ke imigrasi Jayapura untuk menjalani proses hukum. Sementara barang bukti puluhan karung berisi buah pinang dibawa ke Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura untuk dimusnahkan. Masyarakat Papua hingga kini masih mempertahankan kebiasaan mengunyah buah pinang. Penggemarnya tidak hanya orang tua, namun juga anak-anak, sehingga buah pinang sudah menjadi kebutuhan pokok. Namun, harga buah pinang dari Papua New Guinea jauh lebih murah, sehingga kerap membuka celah bisnis penyelundupan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan pencari kerja orang asli Papua berunjuk rasa ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menuntut pemerintah mengeluarkan aturan penerimaan pegawai negeri sipil tahun ini wajib diisi oleh orang asli Papua atau OAP. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai selama ini penerimaan CPNS tidak memperhatikan orang asli Papua sehingga harus diatur menggunakan keputusan resmi pemerintah daerah. Kami menyerahkan data aspirasi pencari OAP. Kenapa data? Kami dari Forum Wadah dan Kecil Kaki Abu di Jalan Bawah ini kami melakukan pendataan. Pendataan kami buka secara online. Link yang kami buka, link itu yang diinput oleh partisipasi oleh teman-teman pencari Papua Barat Daya. Jadi kami data bicara aspirasi kami, bicara dengan data pengangguran yang ada. S1 berapa, S2 berapa, SMA berapa, SMK berapa, data itu nanti kita bicara ke pemerintah. Sudah cukup, selama ini kita bicara pencatat tapi tidak bicara pakai data. Hari ini kita buat data ini dan kita presentasikan ke pemerintah bahwa anak Papua ini masih banyak yang menganggur. Kalau Bapak Gubernur tidak ada, kantor provinsi kami akan palang dan BKD kami akan palang. Kami bicara hak kami dulu di atas negeri kami, baru bisa bicara terkait penerimaan. Pengunjuk rasa mengancam jika pekan depan aturan penerimaan CPNS orang asli Papua belum dibuat pemerintah, maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Warga dari 16 kelurahan di Merauke, Papua Selatan sejak pukul 4 dini hari sudah antre di kantor pos Merauke. Mereka antre untuk mendapatkan BLT sembako dalam bentuk uang sebesar Rp600.000. Mereka rela antre berjam-jam karena takut tidak kebagian dana BLT sembako. Sebagian lagi datang dari lokasi yang jauh demi dana BLT untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Pemerintah setiap bulan memberikan dana BLT sebesar Rp200.000, namun pembagiannya dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga setiap keluarga menerima total Rp600.000. Jam berapa tadi kesini? Jam 6:30. Oh, terus sampai sekarang belum dapat ya? Belum dapat sampai sekarang belum ya? Dapat. Belum dapat. Bapak tinggal di? Jati. RT berapa Bapak? RT 11. RT 11 ya. Pak, ini kan dana bantuan sosial sebesar Rp600.000 ya, yang Bapak lagi dapatkan. Bagaimana perasaan Bapak dengan bantuan ini, sosial ini? Senangkah atau bagaimana? Senang ya. Nanti rencananya mau dibelanjakan apa, untuk beli apa? Kebutuhan hari-hari ya? Ya, hari-hari. Terimanya hari-hari. Jam berapa? Jam 4 ini. Terus sampai sekarang jam berapa? Belum dapat. Tinggal di mana? Di Palama ya? Panitia pembagian dana BLT sembako Taufan mengatakan setidaknya ada sekitar 16.000 warga yang merupakan menjadi penerima manfaat. Pak Taufan, hari ini pembayaran dana apa ini Pak? Bantuan sosial sembako Pak. Sembako ya? Nilainya berapa itu Pak? Nilainya Rp600.000 per KPM. Per KPM ya. Ini berapa kelurahan hari ini yang di... Kalau untuk hari ini distrik Merauke keseluruhan semua Pak, 16 kelurahan. 16 kelurahan Pak. Dengan jumlah totalnya berapa Pak? Jumlah total alokasinya 5.787 KPM. Oke, Pak, yang terakhir ini kan banyak warga juga yang namanya tidak tercatat, kemudian sebelumnya kan tercatat. Itu seperti apa itu Pak? Jadi izin Pak, yang kali ini kita pembayaran ini untuk bantuan sembako Pak. Yang PKH-nya belum masuk. Oh, belum masuk ya. Jadi ini khusus yang sembako saja. Okay. Bagi warga yang pada hari itu namanya tidak ada dalam daftar, tidak perlu khawatir karena daftar susulan akan segera dikeluarkan, sehingga warga penerima dipastikan mendapatkan dana BLT sembako. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke.
Papua Selatan. Usai libur lebaran selama 1 pekan, kantor Disduk Capil Merauke, Papua Selatan ramai diserbu warga yang ingin mengurus KTP. Semenjak Disduk Capil tidak melayani warga yang menggunakan calo, warga harus datang sendiri sehingga kantor Disduk Capil selalu ramai dan padat. Warga yang datang mengurus KTP sebagian adalah mahasiswa dan lulusan SMA yang ingin melamar pekerjaan dan masuk ke perguruan tinggi. Urusannya untuk urus KTP ini untuk apa? Kepentingan apa? Untuk tes polisi. Tes polisi ya. Ini kok sudah berapa kali bolak-balik di sini ke Capil? Baru kali ini ya. Ada bayar kah atau gratis? Hah? Tidak bayar, berarti gratis ya? Iya. Saya urus KTP antar anak saya karena sudah 17 tahun. Ya, jadi untuk lanjut karena dia sudah SMA, mempersiapkan untuk kuliah. Pak, sudah berapa kali bolak-balik sini? Baru hari ini apa? Baru kali ini dia datang dari Jawa untuk langsung urus, mungkin tanggal 20 dia sudah jalan. Tapi Pak, ini kira-kira KTP-nya ada belangkonya? Sudah, saya urus dari RT, saya urus ke Lurah sudah berikan mandat untuk langsung ke Capil. Pak, ada pungutan biaya atau gratis? Dari mulai RT ini tidak ada. Tidak ada. Ini saya tadi sudah masuk di itu bagian resepsionis, sepertinya masih belum. Belum ada ya? Ya, betul. Ini kan gratis Pak ya? Ya, gratis. Oke, Pak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke saat ini bertindak tegas dan tidak memberikan ruang gerak bagi calo untuk mengurus KTP. Keberadaan calo menurut Kepala Disduk Capil Merauke, Justina, sangat merugikan masyarakat karena mematok harga. Padahal mengurus KTP gratis. Tarif yang dikenakan calo bervariasi mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000 untuk satu KTP. Kita berharap masyarakat kita ini kan tidak ingin antri-antri gitu, ingin cepat, apalagi sudah proses tes begini. Kadang-kadang juga menggunakan calo Bu ya? Iya, itu benar adanya. Kadang-kadang juga menggunakan calo. Sudah beberapa kali saya tegur calonya, saya panggil ke ruangan, saya kasih tahu ini bukan tempat untuk calo. Kalau mau melayani silakan melayani, tapi jangan kemudian membuat tarif lalu kami Dukcapil nama-nama di bawah. Betul. Gitu, itu saya sudah sampaikan. Pernah ada ibu-ibu, ada bapak satu yang melapor ya. Yang dia sebagai calo. Oh gitu. Saya lihat dan saya panggil, saya suruh sampai ibu saya bisa bertemu, mari naik ke atas dan sebagainya. Bapak juga begitu, saya bilang jangan di sini kalau mau seperti itu. Biasanya jumlah warga yang mengurus KTP tidak lebih dari 300 orang per hari. Namun karena usai libur panjang, jumlah warga membludak hingga 500 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur ayam di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kembali melonjak. Kenaikan harga telur karena pasokan dari peternak ayam minim. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Mimika, telur ayam yang dijual Rp70.000 per rak kini naik menjadi Rp73.000 per rak. Memang aku sudah turun. Kasihan kalau jual satu kan sepi keadaan, lihat keadaan itu. Lalu orangnya ikut biar turun. Kalau yang harga yang aku jual mau lebaran 75 itu kan dari modal 70. Saya terus terang 70. Aku kan beli tali, beli pajaknya tiap hari 3.000. Kan aku esok kan biar bagi 2.000 itu enggak apa-apa. Jadi boleh kasih turun sekarang ini? Sekarang aku kasih turun karena keadaan lihat pasar ini berapa. Pasarnya sepi. Turun, tak kasih turun. Sudah 4 hari. Biasanya dijual berapa? 75? 75, sekarang tak kasih 73. Selain pasokan minim, harga pakan ternak yang naik menjadi penyebab mahalnya telur di Kabupaten Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ruang Intelkam Polres Merauke padat dengan warga yang mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Saat ini Pemkab Merauke dan kepolisian
membuka lowongan bagi warga yang ingin mendaftar untuk menjadi PNS dan polisi. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan warga. Sebagian besar warga yang datang mengurus SKCK adalah pemuda yang baru saja lulus sekolah menengah atas. Setidaknya lebih dari 1.000 orang mendatangi Polres Merauke sehingga ruangan menjadi penuh sesak. Sekarang ini mau ngurus apa ini? Mau urus SKCK. Sudah lama ngurusnya? Baru tadi pagi. Tadi pagi? Iya. Ada kesulitannya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, untuk kepentingan apa SKCK ini? Untuk mengikuti seleksi Bintara Polri. Tahun 2024 ini ya? Iya. Kamu ke sini ini dalam rangka ngurus apa, Kirson? SKCK. Sulit apa gampang apa rumit? Lumayan rumit. Kamu sudah berapa hari ngurusnya nih? Yang hitung lagi dengan yang liburnya kan. Oh gitu, sudah mulai itu ya, waktu libur itu ya? Dari Nah, kau kepentingannya untuk apa ngurus ini SKCK ini? untuk daftar PNS. PNS ya, yang di provinsi itu? Ya. Kepala Unit Identifikasi Polres Merauke Aibtu Sugianto mengatakan kepolisian akan berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga dan tidak dipungut biaya. Sepertinya padat untuk kegiatan pengurusan sidik jari ini. Kira-kira berapa yang ngurus ini Pak Kanit ini? Yang ngurus tergantung masyarakat yang ngurus berapa. Nah, kesulitannya kira-kira melayani warga yang cukup banyak ini apa kesulitannya Pak Kanit? Kesulitannya banyak karena yang minta banyak kita harus antri. Kalau peralatannya, belangko segala macam cukup? Belangko cukup, peralatan cukup. Tahun ini Polda Papua membuka lowongan untuk menjadi anggota Polri sebanyak 600 orang. Sementara pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun ini juga membuka lowongan untuk PNS baru dengan formasi 1.000 orang. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika mengadakan pembuatan SIM keliling menggunakan mobil SIM keliling. SIM keliling itu membantu warga yang tidak perlu ke Mapolres Mimika. Ya semuanya baiklah. Semua baik. Ini keamanan kita di jalan. Ketika tidak berperubahan kita sendiri yang repot. Mobil SIM keliling tidak hanya di satu lokasi saja dan akan berpindah setiap pekan. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. KPU Merauke saat ini masih menunggu rekomendasi dari KPU Pusat terkait pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD. Menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, Mahkamah Konstitusi saat ini masih menggelar sidang sejumlah kasus pemilu sehingga sesuai aturan seluruh pleno penetapan hasil pemilu dilaksanakan setelah MK tuntas menyelesaikan gugatan pemilu. Jadi prosesnya sekarang ini kan masih kita menanti surat dari KPU RI bahwa proses ini ada proses sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka kita menanti hasil buku register perkara dari Mahkamah Konstitusi yang diserahkan ke KPU RI di wilayah-wilayah mana saja yang tidak ada gugatan. Memang untuk Provinsi Papua Selatan ada gugatan, tetapi lokusnya ini kan untuk DPR provinsi dan ini Kabupaten Merauke kemungkinan tidak ada gugatan atau tidak ada PHPU di Mahkamah Konstitusi. Maka tahapan selanjutnya kami menanti surat dari KPU RI terkait dengan penetapan kursi dan calon terpilih. Setelah kita nanti akan lakukan pleno penetapan kursi dan calon terpilih, kami akan melaporkan ini hasil pemilu, menyerahkan hasil pemilu ke pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, dan selanjutnya akan diteruskan ke Gubernur untuk proses pelantikan anggota DPRD terpilih. Untuk jadwal penetapan pleno itu kira-kira kapan? Kami masih menanti surat dari KPU RI, pastinya akan kami infokan. KPU Merauke beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan proses penghitungan suara hasil pemilu dengan aman dan lancar, serta tidak ada gugatan ataupun keberatan yang diajukan para pihak. KPU Merauke tinggal menetapkan hasil pleno dari KPU Pusat, namun pasangan 01 dan 03 menggugat hasil perhitungan suara KPU, dan saat ini proses persidangan sedang berjalan dan memasuki tahap akhir. Jika rekomendasi dari KPU Pusat sudah keluar, maka KPU Merauke akan segera mengagendakan pleno penetapan kursi dan calon terpilih DPRD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyande.